Spanduk Ganjar Pranowo Erick Thohir sudah bertebaran di beberapa tempat. Spanduk itu bertuliskan Capres-Cawapres 2024 dengan nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir, yang di bawahnya ada tulisan Kodo Konco Dewe yang artinya harus teman sendiri. Ada juga tulisan Jatim Hebat Indonesia Maju. Juga slogan Jarik, singkatan dari Ganjar Erick. Apakah ini merupakan penegasan dan penguatan bahwa kandidat yang layak mengganti Jokowi 2024 nanti adalah pasangan Ganjar Erick, apalagi jika harus mengemban tugas berat untuk meneruskan program pemerintah yang telah dirintis Jokowi? Tak heran spanduk-spanduk yang tersebar luas tersebut memunculkan banyak tanda tanya dan sejumlah spekulasi. Ganjar sendiri tidak tahu menahu soal pemasangan spanduk yang bergambar dirinya dan Menteri BUMN Erick Thohir. Lantas, siapakah yang memasang spanduk tersebut? Ganjar maupun Erick sendiri masih belum ada partai yang mendeklarasikan, kecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yeni Wahid sebagai cawapres. Atau pemasangan spanduk itu ada hubungannya dengan pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaesang Erina? Semua masih belum diketahui dan masih penuh dengan teka-teki. Jika mengutip pernyataan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, beberapa waktu lalu PAN sedang mempertimbangkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Alasannya, Gubernur Jawa Tengah tersebut senantiasa menempati ranking teratas dalam tiap survei oleh beberapa lembaga kredibel. Selain itu, Zulhas juga singgung nama Erick Thohir. Nama Erick Thohir sebagai cawapres sangat mengemuka di sejumlah pengurus PAN di pelbagai wilayah provinsi. Mungkin saja beberapa spanduk jarik yang sudah terpasang di wilayah provinsi lain merupakan respon pernyataan Zulhas yang kemudian ditangkap secara apik oleh para pendukung Ganjar dan kader PAN di bawah. Jadi pertimbangan PAN menyebut nama Ganjar nampaknya bukan isapan jempol. PAN sangat serius mencapreskan Ganjar. Bicara soal PAN dan Zulhas, tak bisa lepas dari hubungan dengan Presiden Jokowi. Meski agak terlambat, PAN merupakan partai pendukung pemerintah yang berada dalam satu barisan bersama PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB. Maka tak heran jika partai berlambang matahari terbit itu tak kikuk mengusung nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ganjar dan Erick merupakan tokoh publik di pemerintahan yang cocok dalam perspektif Jokowi. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sering mendapatkan privilege dari Jokowi. Disebut sebagai capres saat ada acara projo di Semarang, lalu diberi kode rambut putih hingga diajak naik bareng satu mobil di RI1. Meski belum kelihatan ada perlakuan istimewa kepada Ganjar, tapi Erick tergolong akrab di samping Jokowi. Pada beberapa kesempatan sering diberi tugas khusus menangani satu perkara. Selain itu, kinerja sebagai Menteri BUMN dinilai bagus oleh Presiden. Maka melihat semua itu, rasanya Jokowi tak keberatan atas keputusan PAN mencawapreskan Erick sebagai pasangan Ganjar. Jika paket Ganjar Erick bisa lanjut hingga kelak daftar ke KPU, rasanya bukan suatu yang berlebihan kalau dikatakan sebagai pasangan kuat. Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan patut waspada. Sebab selain ada kemungkinan besar dapat limpahan suara dari relawan Jokowi karena faktor keakraban dengan Presiden, posisi Erick yang dekat dengan kalangan NU layak dijadikan alasan. Bahkan tak main-main, kedekatan tersebut sampai ditulis di bawah nama Haji Erick Thohir. Memang benar, selain di spanduk tercantum keterangan Menteri BUMN RI, juga ditambahi anggota kehormatan Banser NU. Sangat jelas sekali sasarannya adalah warga NU, sebuah komunitas sosial keagamaan mayoritas di Indonesia, lebih-lebih di Jawa Timur. Apakah pencantuman secara terang benderang anggota kehormatan Banser NU merupakan salah satu indikator terjadinya politik identitas, di mana cap tersebut sering dialamatkan kepada Anies Baswedan? Belum tentu. Menilik penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD, tak serta-merta seseorang dicap sebagai pelaku politik identitas hanya karena menambahi embel-embel dari mana asal-muasal yang bersangkutan. Pada satu kesempatan Mahfud mengurai,
Tokoh atau politik disebut telah melakukan politik identitas apabila menjadikan identitas sebagai alat untuk melakukan hegemoni dan diskriminasi terhadap satu pihak, baik pihak tersebut merupakan lawan maupun kawan. Misal, hingga ada fatwa tidak akan disolati saat meninggal bagi anggota Banser NU yang tidak mendukung pasangan Ganjar Erik. Namun kalau penempatan keterangan anggota kehormatan Banser NU di bawah nama Erik semata hanya menunjukkan dari mana asal-muasal organisasi Menteri BUMN itu, tanpa dibarengi sikap hegemoni maupun perlakuan diskriminasi, tak tergolong sebagai politik identitas. Suatu ketika di acara peringatan 1 abad Harla NU, Erick Thohir didapuk menjadi ketua panitia. Meski cuma ketua panitia, namun tak dipungkiri adanya faktor kecocokan kinerja Erick di mata para ulama NU. Kalau tak cocok, ngapain pilih jadi ketua? Ya tak mungkin lah. Ini jangan dianggap remeh. Dalam konteks rebutan Vox Pop saat tarung di Pilpres, sangat potensial menarik warga Nahdien untuk berbondong-bondong pilih pasangan Jarik. Begitu kira-kira. Artikel ini merupakan kolaborasi tulisan dari Zabidi Mutiula dan Faisal yang disadur dari Kompasiana.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.